Hai guys, di video kali ini gua kembali akan mereview drama Korea Snowdrop. Dan minggu ini sudah tayang episode ke-8 dan juga ke-9. Tapi seperti biasa sebelum gua lanjutin reviewnya, gua kasih tahu dulu ke kalian kalau review gua ini sangat bersambung satu sama lain. Silahkan tonton review gua untuk episode 1 sampai episode 7 dulu yang udah gua review kemarin-kemarin, supaya kalian ngerti review gua di episode kali ini. So, gak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke reviewnya. Pertama-tama gua harus bilang episode ke-8 dan ke-9 drama Snowdrop ini lagi-lagi penuh dengan plot twist. Lagi-lagi alurnya sangat tidak ketebak. Siapa yang nyangka di preview episode sebelumnya adegan Yongro dan Suho yang kita pikir bakal romantis, ternyata di twist lagi di sini jadi malah kayak wadaw, yang akan gue bahas nantilah intinya gitu. Dan yang sangat gue seneng di episode kali ini adalah episode yang sebenarnya sangat membuktikan bahwa drama ini tidak sesuai dengan tuduhan petisi Kanet selama ini gitu. Jawabannya sebenarnya ada di episode kali ini gitu. Dan makanya gue seneng banget sama episode ke-8 dan ke-9 ini gitu. Episodenya sudah mengarah ke positif, tidak lagi cuman tegang-tegang tembak-tembakan doang, tapi udah ada adu fikir di sini, adu agenda yang lebih dalam lagi. So, sama seperti review gue di episode-episode sebelumnya, di review kali ini gue kembali akan menjelaskan beberapa plot yang terjadi berdasarkan karakternya masing-masing ya guys. Oke, yang pertama gue mau ngebahas sedikit tentang kematian kakaknya Jisoo yang di-highlight di episode ke-8 gitu, di awal episode ke-8. Jujur gue harus applause di sini untuk actingnya Paen sama actingnya Yongro, actingnya Jisoo di sini. Mereka berdua adalah dua orang yang paling kehilangan dengan kematiannya Yongwoo atau kematian kakaknya Yongro gitu. Dan gua ngerasa banget sedihnya, gua ngerasa banget feel-nya. Paen itu tidak pernah dilihatkan satu frame sama si Yongwoo kan, sama kakaknya Jisoo gitu, sama kakaknya Yongro ini gitu. Cuman gue ngerasa banget kalau dia adalah ayah yang sangat sayang anaknya dan sangat menyesal anaknya bisa meninggal gitu. Dia ngerasa bersalah banget. Adegan nangisnya dia itu nyampe ke hati gue, sumpah. Dan Yongro, Jisoo juga berhasil menyampaikan kesedihannya dengan sangat baik gitu. Kita tahu di episode sebelumnya Yongro itu hanya diperlihatkan ketemu Yongwoo sebentar doang tuh. Yongwoo berkunjung ke asramanya Yongro kan, terus mereka pelukan terus ngomong opa bla bla bla, sempat ngobrol sedikit gitu. Nah, di episode kali ini untuk menambah bobot dramatiknya dikasih flashback sedikit lagi di mana Yongwoo dan juga Yongro itu di kuburan ibunya gitu, kayak ngobrol di kuburan ibunya untuk menambah sedikit bobot dramatiknya. Tapi itu berhasil ngena banget. Gue harus applause sekali lagi untuk Paen, untuk aktor Ho Junho pemeran Paen gitu, dan juga Yongro yang diperankan oleh Jisoo. Adegan ketika Jisoo akhirnya marah banget ke Suho, nangis terus pingsan, gue keluar air mata guys. Sumpah gue gak bisa bohong, gue sedih banget gitu. Jadi gue applause banget adegan dramatik di awal episode 8 ini, nampol banget, kena banget. Applause sekali lagi untuk Paen dan juga Yongro, mantap jiwa. Lalu selanjutnya gue mau ngebahas karakter Dr. Kang yang semakin menarik aja ceritanya di episode kali ini. Yap, kita semua sudah tahu bahwa di episode sebelumnya Dr. Kang ini ternyata adalah salah satu agen mata-mata Korea Utara. Dia juga mendapatkan perintah untuk memulangkan Suho dan kawan-kawannya gitu. Dan kita juga dikasih tahu bahwa dia adalah agen mata-mata yang bahkan sudah mendapatkan penghargaan dari Korea Utara gitu. Dan dia punya pangkat tertinggi di antara Suho dan kawan-kawannya gitu, langsung mendapatkan hormat lah, intinya seperti itu gitu. Dan di sini kita diperlihatkan sedikit masa lalunya yang ternyata pernah bertemu dengan Suho. Kita belum tahu itu di misi mereka yang mana gitu. Dan diperlihatkan juga sedikit dari flashbacknya kalau ternyata si Dr. Kang jatuh cinta sama Suho. Berdasarkan cerita si ibu-ibu kan, Dr. Kang cerita kalau dia pernah hampir jatuh ke jurang di gunung terus diselamatin laki-laki, dan kita semua tahu pasti yang nyelamatin adalah Suho gitu. Makanya kita bisa lihat tatapan antara Dr. Kang dan Suho ini agak beda dari awal gitu. Nah, ini udah mulai muncul cinta segitiga nih. Suho sudah diperlihatkan berkali-kali perhatian ke
ke Yongro gitu, dan si Dokter Kang berkali-kali memperhatikan Suho yang memperhatikan Yongro. Gua nggak tahu kedepannya akan seperti apa, tapi ngelihat dari ending bener-bener nggak ketebak sih, karena Dokter Kang terlihat nekat orangnya guys gitu. Makanya gue pengen tahu kedepannya Dokter Kang akan dapat peran yang lebih kencang lagi apa enggak gitu. Bisa jadi dia jadi salah satu orang yang paling mempersulit Suho nih ke depannya, karena dia punya rasa cinta ke Suho, sementara Suhonya punya rasa cinta ke Yongro. Yongro saingannya agen guys, agen mata-mata, gila serem banget. Lalu selanjutnya yang ingin gue bahas adalah karakter Bunok dan juga Agen Ju yang sepertinya akan dibuatkan cerita romance ke depannya gitu. Walaupun tipis-tipis tapi sudah terlihat bahwa sepertinya Bunok mulai jatuh hati ke Agen Ju, dan Agen Ju gue nggak tahu ini jatuh hati apa enggak, tapi dia yang karakternya keras dan kayak nggak ada baik-baiknya mulai terlihat baik ke Bunok. Kayaknya dia naruh simpati setelah Bunok cerita bahwa dia itu yang nggak punya apa-apa gitu, selalu direndahkan dan lain-lain gitu. Dari sini banyak gue lihat di TikTok dan di media sosial mulai banyak yang menjodoh-jodohkan atau senang sama couple-nya Agen Ju dan juga Bunok. Gue juga sebenarnya agak bingung loh kalau ngelihat kalian selalu sebel sama Bunok. Memang Bunok karakternya nyebelin, suka ngomong, suka banyak bacot gitu ya. Cuman kita semua tahu dia datang dari keluarga tidak berpendidikan, dia struggle banget hidupnya, dia bahkan suka direndahin tuh sama si Heryong, si Polkadot gitu. Jadi wajar dia seperti itu. Buat gue karakter dia nggak mengganggu. Buat gue nyebelinnya Bunok itu terjadi karena memang dia datang dari keluarga yang sangat sulit gitu, dari keadaan yang sangat sulit. Gue juga kalau jadi dia mungkin gue sejulit itu gitu. Jadi gue nggak merasa terganggu sama karakter Bunok, dan gue harus bilang bahwa Kim Hye-yoon memainkan karakter Bunok dengan sangat baik. Applause buat Kim Hye-yoon, mantap jiwa. Nah selanjutnya yang ingin gue bahas adalah karakter penting yang akhirnya bener-bener bergerak di episode ke-8 dan ke-9 ini. Yap, siapa lagi kalau bukan karakter Black Tiger alias Agen Lee Gang-moo. Di episode sebelumnya gue udah sempet ngomong kalau gue sebel sama karakter Black Tiger ini. Dia kan di awal-awal episode diperlihatkan kalau dia adalah agen mata-mata legendanya An Gi-bu gitu, kayak agen hebatnya An Gi-bu lah. Pikiran gua dia kayak James Bond gitu. Tapi di episode-episode sebelumnya terlihat kalau dia kayak orang gak punya rencana, yang bergerak seenaknya, serabutan gitu, dan kalah mulu, gagal mulu apa yang dia lakuin gitu. Di episode ini akhirnya Lee Gang-moo menunjukkan kalau dia memang agen mata-mata terlatih dan legenda gitu, agen Korea Selatan yang memang hebat lah gitu. Akhirnya dia mampu memahami situasi dengan cepat gitu. Kan kita bisa lihat di akhir ya berhasil masuk ke ruang rahasianya Bu Pi, si ibu asrama gitu. Terus akhirnya dia nguping pembicaraan yang ada, dan akhirnya dia juga tahu kalau ternyata situasi sekarang itu adalah situasi yang diciptakan oleh para petinggi Korea Selatan dan Korea Utara untuk pemilunya Korea Selatan gitu, supaya si presiden tetap bisa mempertahankan kekuasaan dia gitu. Dan kita diperlihatkan kalau ternyata si Lee Gang-moo ini bukanlah agen An Gi-bu yang cuman anjing pemerintah, yang cuman nurut aja gitu. Dia sepertinya pihak yang kontra, walaupun dia adalah agen An Gi-bu, tapi dia adalah orang yang kontra sama presiden atau pemerintah yang sekarang berkuasa. Nah di sini nih adegan dimana akhirnya tuduhan Kanet selama ini salah, petisi Kanet selama ini salah, karena selama ini kan Kanet berpikir bahwa drama Snowdrop ini kayak meromantisasi kekuasaan di tahun 87 gitu. Yang ditakutkan Kanet itu membuat pemerintah dan An Gi-bu di era itu terlihat sebagai pihak yang benar atau pihak yang baik gitu. Padahal aslinya mereka itu nembak-nembakin mahasiswa atau nangkep-nangkepin mahasiswa dengan tuduhan komunis. Nah sementara di drama ini akhirnya di episode 8 dan 9 akhirnya terlihat si karakter Lee Gang-moo ini sadar kalau pemerintahnya nih brengsek banget gitu. Semua kejadian penyanderaan ini, dia ngejar-ngejar Suho selama ini, kejadian Profesor Han selama ini ternyata bukan karena Korea Utara pingin memata-matai atau pingin ngambil sesuatu dari Korea Selatan, melainkan adalah kesepakatan antara pemimpin Korea Selatan dan Korea Utara gitu. Dan obrolan intens antara Lee Gang-moo dan juga Suho di drama ini bener-bener kena banget sih. Kalau lo emang orang yang suka sama film yang berbau politik spy seperti ini, justru adegan favorit gue adalah ketika Lee Gang-moo ngomong dari hati ke Suho gitu, sampai Suho bilang, lu nggak usah
ngatain gua salah, ngatain negara gua salah. Lu tuh cuman anggibu, lu tuh anjing pemerintah. Demi melanggengkan kekuasaan lu tuh rela nangkepin mahasiswa, bunuhin mahasiswa yang nggak salah gitu. Gua dengar itu langsung merinding. Drama ini secara tidak langsung menyindir kekuasaan presiden di era itu yang bener-bener dibenci masyarakat Korea Selatan. Harusnya masyarakat Korea Selatan yang kemarin ngepetisi Snowdrop malah nonton drama Snowdrop. Drama Snowdrop ini keren banget. Drama ini jelas-jelas stand atau mendukung masyarakat Korea sekarang yang tidak suka sama pemerintah di era 87 ini gitu. Dan gue applause banget. Dan ternyata Lee Gang-moo, selama ini saya salah paham terhadap Anda cukup keren gitu. Walaupun Anda tetap manipulatif gitu. Gue agak bingung, ini lagi-lagi twist yang terjadi di drama ini ya. Gua pikir Lee Gang-moo yang sadar bahwa ternyata ini semua hanyalah rekayasa dari pemerintah dia gitu, bener-bener akan ngajak Suho kerjasama untuk memulangkan Suho, untuk membebaskan semuanya gitu. Gua pikir dia akan mikirin cara sama Suho gimana caranya bisa keluar dari situasi ini bersama-sama gitu. Taunya dia juga punya agenda sendiri. Kita bisa lihat di akhir dia nyuruh Yongro nih, buat yang nggak ngerti ya. Yongro itu kan minta dimanfaatkan akhirnya sama Lee Gang-moo. Tolong libatkan aku untuk menyelamatkan teman-temannya. Akhirnya ya seperti kalian lihat di akhir episode ke-9, Yongro dikasih kunci ruang rahasianya Bupi itu. Terus Yongro itu harus ngumpet di situ. Kenapa Yongro masuk ke ruangnya Bupi? Ya fungsinya cuma satu. Yongro itu ngumpet supaya dikira kabur, supaya dikira keluar gitu. Jadi kan ceritanya cewek-cewek pada ke kamar mandi kan, abis itu Yongro ngumpet gitu. Nah pas tahu Yongro hilang kan pasti ntar si Suho dan kawan-kawannya panik tuh, terus nyariin Yongro. Nah ketika Suho dan kawannya si agen Jun nyariin Yongro, itu saatnya si para Sandra ini bersama agen Lee Gang-moo mencoba untuk keluar gitu. Yongro disuruh ngumpet aja dulu di dalam ruangannya Bupi itu gitu, dan hampir selesai kan semua misinya, udah dikalahin salah satu agen Korea Utara yang ngejagain yang pincang itu, yang ketembak kakinya gitu. Terus semua mahasiswinya sudah dibawa sampai ke pintu depan, si agen Junnya sudah terkunci di bawah, si dokter Kangnya udah sempet dikunciin di lantai 4 gitu, si Suho-nya udah sempet ribut dan udah sempet kalah gitu, udah hampir keluar. Sayang dokter Kang muncul dan wah itu nanti gue bahas endingnya, itu ending yang sangat mendebarkan. Gue nggak tahu nih, gue bener-bener nggak bisa ngebaca episode selanjutnya seperti apa dengan jeger yang terakhir muncul di episode 9 itu, ledakan yang bikin gue kayak, lah mati semua dong gitu. Nanti kita bahas selanjutnya, oke? Lalu selanjutnya gue mau ngebahas karakter agen Jang Han. Nah, kalau kalian nonton review gue sebelumnya, di situ gue juga sempat mengungkapkan kekesalan gue sama agen Hana ini, karena buat gue agen Jang Hana ini agen yang paling nyebelin. Dia bertindak sesuka hati, gak mikir, bikin gagal rencana berkali-kali gitu. Buat gue karakter dia nyusahin doang ada di sini gitu. Akhirnya di sini dia ada gunanya. Akhirnya setelah tahu kalau ternyata agen Lee Gang-moo atau si Black Tiger ini mau bekerja sama dengan Suho, barulah dia bisa mengontrol emosinya dan bergerak dengan mikir gitu. Saat dia akhirnya disuruh nyari bukti untuk meyakinkan Suho bahwa pemerintah Korsel dan Korut itu bekerja sama gitu, dan pengen mereka semua mati, akhirnya dia mikir, akhirnya dia pakai penyadap Pak Nam dan petinggi-petinggi yang ada di dalam tenda, dan hampir dapetin buktinya. Walaupun ujungnya gagal lagi, tetap ada goblok-gobloknya ngapain ngobrol di mobil di dalam universitas juga, yang langsung kekejar lah pasti sama agen lain. Bodoh. Tapi nggak apa-apa, tetap salut sama agen Jang Han yang udah berusaha, walaupun berusahanya bukan karena cinta negara, bukan karena mau menyelamatkan anak-anak, tapi karena cinta dengan Lee Gang-moo. Oke, mantap agen Jang Han, yang penting ada gunanya. Selanjutnya yang selalu nggak ketinggalan gue bahas di review Snowdrop adalah karakter Pak Nam, karakter favorit gue di Snowdrop ya. Buat gue misu-misunya Pak Nam adalah hiburan tersendiri di drama ini. Walaupun dia misu-misunya serius, gue tetap ketawa dan seneng ngelihat marah-marahnya dia, selain karena actingnya yang bagus, karena memang ya ini orang jahatnya, brengseknya, ngeselinnya tuh dapet banget aja gitu. Kalian bisa lihat di sini bahwa yang penting bagi seorang Pak Nam hanyalah kekuasaan,
hanyalah jabatannya, hanyalah supaya si presiden yang sekarang berkuasa tetap bisa berkuasa. Dia terang-terangan ngomong, dia nggak masalah para mahasiswi dan agen Korea Utara itu mati gitu. Yang penting semuanya berjalan lancar. Yang penting si presiden tetap bisa kepilih lagi. Sebenarnya di sini gua bener-bener terkejut saat Black Tiger akhirnya berhasil kabur untuk pertama kalinya, keluar ketemu tim SWAT, sama tim SWATnya ditembakin, disuruh tembakin sama dia. Yo Allah, gue yang kayak gila Panam ya, agennya udah keluar disuruh masuk lagi, udah masuk gitu. Jangan-jangan ada keluar lu gitu. Waktu Sandra mau dilepas 30, dia bilang jangan dilepasin. Udah bener lu di situ dalamnya 9 hari, ntar gue kasih semuanya. Kan yang penting sama dia nggak penting tuh nyawa orang, nggak penting buat dia, nyawa mahasiswa itu nggak penting buat dia. Yang penting buat dia hanyalah kekuasaan. Jadi kalian bisa lihat kan betapa bengisnya, betapa brengseknya pemerintah Korea Selatan di era itu. Rezimnya itu, presidennya itu bener-bener wow banget dah, gila. Ini bener-bener digambarkan jahatnya di drama ini. Walaupun ini adalah fiksi, aslinya memang sejahat itu guys. Cerita di Snowdrop ini nggak ada. Aslinya mereka nangkepin mahasiswa tuh aslinya di Korea Selatan, nangkepin mahasiswa dengan tuduhan mereka komunis, padahal nggak ada yang komunis yang ditangkepin. Yang ditangkepin adalah mahasiswa-mahasiswa pejuang demokrasi yang pengen nurunin tuh si presiden. Emang sejahat itu presiden dan antek-anteknya, dan sangat digambarkan sama Panam di drama ini. Kudos Panam, kudos aktor Park Sung-woo pemerannya. Gue suka banget sama adegan-adegan lo, mantap. Dan selanjutnya tentunya gue mau ngebahas tentang karakter Suho dan Yongro. Nggak perlu terlalu panjang, tapi di sini kita bisa lihat bahwa Suho akhirnya mau mengakui, mau memperlihatkan bahwa dia memang sangat peduli dan jatuh cinta, suka banget sama Yongro sebenarnya, tapi dia masih harus stand sama negaranya gitu. Buat gue sih Suho nih naif banget, goblok sih, udah kelihatan banget kalau berkali-kali apapun yang diperintahkan sama negaranya itu kan gagal sebenarnya ya, atau seperti seolah-olah ada sabotasenya. Harusnya dia mulai bener-bener mempertanyakan. Dia udah mulai mempertanyakan, tapi dia tetap apa ya, hatinya tetap korut banget lah gitu, yang bikin kesel di sini, yang bikin jadi semuanya jadi ribet. Kalau aja dia mau membuka hatinya tuh selesai ini drama gitu. Cuman ya namanya juga agen ya, udah di brainwash begitu sama negaranya. Jadi seolah-olah negaraku akan tetap menyelamatkanku, negaraku mencintaiku. Jadi gitu isi pikirannya gitu. Itu yang ngeribetin gitu. Tapi sekali lagi karakter yang diperankan Jung Hae In ini memang mantep lah. Gue berkali-kali ngelihat ketika di zoom out ya, ketika dari jauh diliatin Jung Hae In atau diliatin si Suho, gua selalu tepuk tangan loh. Si Suho ini atau Jung Hae In ini badannya tambah gede aja ya di drama ini, jadi banget dia gitu. Jadi cocok banget untuk meranin agen gitu. Selanjutnya yang pengen gua bahas adalah si Yongro sih. Gua harus bilang Yongro di sini scene-nya memang semakin sedikit kayaknya ya, nggak terlalu banyak scene-nya Yongro di episode ke-8 dan ke-9 ini, tapi gua harus bilang bahwa gua kasihan banget loh. Yongro tuh kakaknya meninggal, dia ngerasa bersalah banget sama temen-temennya gitu, dan dia tahu kemungkinan bahwa pihak ayahnya akan ngebunuh temen-temennya gitu setelah dikasih tahu agen Black Tiger kan. Itu kata gue, aduh pasti jadi Yongro nih beban berat banget. Abis selesai semua kejadian ini dia harus ke psikiater berkali-kali nih untuk menghilangkan stresnya pasti. Jadi ya semoga ada happy ending untuk Yongro dan Suho. Bukan semoga, ini udah terlihat kemungkinan happy endingnya akan terlihat gitu, karena di episode selanjutnya bahwa Suho sempat ngomong bahwa hidup atau mati kita udah berada di pihak yang sama gitu, bahwa mereka semua adalah orang-orang yang dihianati oleh petinggi negaranya masing-masing. Jadi kemungkinan happy ending udah sangat terlihat guys, kansnya akan sangat tinggi di episode selanjutnya. Yang mau lihat Suho dan Yongro bersatu, mulai ada harapan, mantap. Dan terakhir nih guys, setelah dari tadi gua muji-muji drama ini, kali ini gua mau menyebutkan kelemahan drama Snowdrop ini, karena di episode ke-8 dan 9 ini mulai terlihat beberapa kelemahannya. Kelemahan yang sebenarnya menurut gua sangat disengaja oleh pembuatnya, karena ini adalah drama yang tayang di TV dan juga di platform Disney. Disney adalah platform yang sangat apa ya bahasanya, sangat PG-13 kalau bahasa anak film, sangat apa ya, sangat tidak boleh terlalu tegang, harus ada manis-manisnya, intinya seperti itu gitu, sama kayak TV Korea gitu. Jadi drama ini, walaupun drama ini sebenarnya harusnya thriller, action dan menegangkan, tetap dibikin ada komedi-komedinya, tapi salah tempat gitu. Di drama ini gue mencatat beberapa adegan, kayak yang adegan ngelamar si Gwangtae, ngelamar Solhee gitu, terus juga adegan yang mereka senam-senam tuh buat gue
mengganggu ketegangan cerita sebenarnya, karena nggak masuk akal gitu. Mereka ini disandra orang-orang yang nggak pernah terlibat dalam kekerasan, tidak pernah terlibat dalam adegan bersenjata gitu. Mereka habis ngeliat tembak-tembakan dan lain-lain. Harusnya dalam keadaan normal mereka ini stres, mungkin mereka murung doang, mereka diem doang, nggak bakal bisa bercanda gitu. Di drama ini mereka masih bercanda, masih bisa lamar-lamar, masih bisa cie-cie. Waktu adegan ngelamar, teman-temannya ketawa, ye cie gitu. Kata gue, hah? Orang dari disandra terus abis ngeliat tembak-tembakan kok masih bisa bercanda gitu, mereka masih bisa senam gitu. Beda ya, justru kalau di adegan yang konser yang si Haeryong nyanyi terus diiringin piano, itu masih masuk akal. Kenapa? Karena yang minta adalah si penyandranya, yang minta adalah agen korutnya gitu. Penyandra memang bisa minta apa aja dari yang disandra, dan itu sering terjadi di adegan penyandraan beneran gitu guys. Tapi untuk adegan yang justru para sandranya bercanda tuh buat gue justru jadi titik kelemahan di drama ini. Tapi sekali lagi menurut gue ini adalah kelemahan yang sengaja dibuat oleh sutradara dan juga penulis naskahnya untuk supaya bikin apa yang namanya ya, ice breaking sedikit supaya penonton, namanya penonton TV bukan penonton bioskop kan, ini orang yang nonton untuk hiburan, supaya sedikit ada relaxnya gitu, nggak terlalu tegang. Tapi sekali lagi itu jadi kelemahan gitu. Dan juga beberapa hal yang terasa kurang kurang dipikirkan secara logis. Salah satunya adalah mereka kan para sandera ini tidak mandi berhari-hari. Mereka bahkan ngomong mereka nggak gosok gigi berhari-hari, tidurnya di lantai gitu. Tapi semua bajunya masih pada bagus, kagak ada yang lecek, bahkan rambutnya masih pada badai. Si Haeryong tuh si polkadot rambutnya masih disasak tinggi begitu, masih cakep aja. Kata gue, kenapa nggak ada yang buluk nih, nggak mandi-mandi 4 hari? Kita aja tidur malam bangun siang udah berantakan. Mereka tetap kelihatan cakep gitu. Tapi sekali lagi, ya ini drama Korea, jadi harus kelihatan cakep-cakep aja, walaupun ini mengurangi logisnya cerita gitu. Sama yang terakhir yang gua agak kurang suka juga, yang menurut gua ini juga jadi plot hole atau bikin dramanya kurang greget, adalah adegan dimana Black Tiger bisa copotin talinya berkali-kali. Buat gua ini justru memperlihatkan bahwa agen-agen korut ini goblok gitu. Padahal kan mereka agen-agen terlatih, tapi malah terasa goblok. Pertama kali talinya si Lee Gang-moo itu copot gara-gara dikasih Jisoo pisau, itu masuk akal, copot gitu. Harusnya setelah copot untuk pertama kali dan Lee Gang-moo-nya bisa berkeliaran, harusnya diikat mati sampai Lee Gang-moo tuh gak mungkin bisa nyopotin gitu. Di sini berkali-kali copot, gue sampai gedek, kata gue, ini yang ngiket siapa sih? Tolol bener, agen bener gak sih yang ngiket? Kalau gue yang ngiket aja tuh si Lee Gang-moo gak bakal bisa copot menurut gue. Tapi di sini copot berkali-kali. Nah itu juga adalah kelemahan di drama ini yang bikin kelogisannya jadi agak kurang, ketegangannya jadi agak letoy, agak lemah gara-gara kekurangan itu tadi gitu. Tapi sekali lagi kayaknya kekurangan ini atau kelemahan ini adalah sesuatu yang disengaja sama pembuatnya supaya agak agak happy aja kita yang nonton, gak terlalu stres. So guys, jadi itu aja review gua untuk drama Snowdrop episode ke-8 dan ke-9 ini. Gua gak sabar dengan episode minggu depan. Sekali lagi dengan ending yang meledak itu, ending yang sangat tidak gua duga-duga, diledakin beneran sama si Dokter Kang itu. Gimana itu, pada mati apa gimana dengan meledak gedungnya itu tadi kan diperlihatkan gitu. Jadi gue penasaran minggu depan akan seperti apa, dan akan seperti apa jalan menuju happy endingnya Yongro dan Suho, karena gue sekarang udah mulai yakin akan kemungkinan happy endingnya itu tinggi. So seperti biasa guys, kalau kalian suka video ini silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram, dan kalau belum subscribe channel gue silahkan di subscribe. Sekian dari gue, bye.